Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang tidak menuntut pengorbanan. Mengorbankan kesenangan demi masa depan salah satu bentuk perjuangan. Berjumpa kembali bersama sahabat matematika channel, setia menemani kalian menghadapi persiapan ujian sekolah melalui serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, memasuki volume yang ke-43. Pada episode kali ini kita akan bahas soal-soal persamaan kuadrat untuk bagian yang pertama. Siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk fokus dan seksama mengikuti sajian berikut. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Selengkapnya, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, memasuki volume yang ke-43, materi persamaan kuadrat bagian pertama. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal yang pertama, nomor 25.1. Akar dari persamaan kuadrat 49x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 adalah titik. Penyelesaian. Kita ingat bahwa untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat ada 3 metode. Yang pertama metode pemfaktoran, yang kedua metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Kemudian untuk metode pemfaktoran ada 3 model soal. Yang pertama adalah pemfaktoran dari selisih kuadrat sempurna. Yang kedua adalah pemfaktoran dengan sifat distributif. Dan yang ketiga adalah pemfaktoran untuk bentuk persamaan kuadrat yang sempurna, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk soal nomor 25.1 ini adalah tipe soal persamaan kuadrat dalam bentuk selisih kuadrat sempurna. Ingat, ketika kita punya selisih kuadrat sempurna P kuadrat dikurangi Q kuadrat, dapat kita nyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor 2 suku, yaitu P plus Q dikali P min Q. Maka soal ini kita nyatakan sebagai bentuk selisih kuadrat sempurna. 49x kuadrat kita nyatakan sebagai 7x dikuadratkan. 16 kita nyatakan sebagai 4 dikuadratkan. Jadi ekivalen 7x dikuadratkan dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 0. Gunakan rumus P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P plus Q dikali P min Q. P-nya 7x dan Q-nya adalah 4. Kita ikuti bentuk pemfaktoran yang kita beri warna merah ini.
Maka ekivalen 7X plus 4 sama dengan 7X min 4. P plus Q, P min Q. Kemudian perkalian dari dua buah bilangan akan menghasilkan 0 jika salah satu atau kedua bilangan itu sama dengan 0. 7X plus 4 dikali 7X min 4 sama dengan 0. Ini akan terjadi jika 7X plus 4 sama dengan 0 atau 7X min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita peroleh dua buah persamaan linear satu variabel. Kita selesaikan. 4 pindah menjadi min 4. Min 4 pindah menjadi plus. Kemudian masing-masing kita bagi dengan 7. Menghasilkan X sama dengan negatif 4/7 atau X positif 4/7. Jawaban yang benar adalah option C. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 25.2. Akar-akar dari 3x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0 adalah titik. Penyelesaian. Untuk soal nomor 25.2 ini merupakan tipe dari persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0, maka bisa diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran distributif. Kita tulis, untuk 3x kuadrat plus 8x memiliki faktor sekutu x, maka faktor sekutunya kita keluarkan sebagaimana ini. A adalah faktor sekutu, kita keluarkan. Yang di dalam kurung adalah faktor-faktor yang bukan sekutu. Maka di sini setiap suku kita bagi dengan X. Caranya X-nya kita keluarkan di luar kurung. Ini artinya yang di dalam kurung adalah hasil bagi dari 3x kuadrat dibagi X, hasilnya 3x. 8x dibagi X, hasilnya 8. Kemudian ini kita anggap sebagai A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 3x plus 8 sama dengan 0. Yang X sama dengan 0 sudah selesai. 3x plus 8 sama dengan 0 belum selesai, kita selesaikan. Min 8 pindah, kemudian kita bagi dengan 3. Artinya bahwa akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 8x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 8/3. Jawaban yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 25.3. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 adalah titik. Penyelesaian. Ini merupakan contoh soal persamaan kuadrat yang unsur-unsurnya lengkap atau sempurna, yaitu ada A, ada B, dan ada C. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, bisa kita faktorkan atau kita gunakan rumus ABC. Kalau pemfaktoran itu tidak semua soal bisa difaktorkan. Tapi kalau rumus ABC, semua soal bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Ini kita selesaikan dengan pemfaktoran karena soal ini adalah bisa difaktorkan. Mengingat A-nya adalah 1, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 12. A adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta. Hasil kali A dengan C adalah negatif 12. Tugas kita adalah mencari pasangan faktor negatif 12 yang ketika kita jumlahkan hasilnya sama dengan B. Yang mana negatif 12 itu hasil kali dari A dan C. Kita cari faktor dari negatif 12. Nanti yang jumlahnya sama dengan B itu yang kita pilih. Karena A dikali C negatif, maka pasangan faktor dari 12 tandanya pasti saling berlawanan.
Karena dua buah bilangan dikalikan agar hasilnya negatif, yang satu harus negatif, yang satu positif. Maka faktor-faktor dari negatif 12 bisa kita nyatakan sebagai berikut. Negatif 12 adalah negatif 1 dikali 12 atau 1 dikali negatif 12. Negatif 1 dan 12 jumlahnya adalah positif 11. Positif 1 dan negatif 12 jumlahnya adalah negatif 11. Yang kita kehendaki adalah B sama dengan min 4. Berikutnya, negatif 12 kita nyatakan sebagai negatif 2 dikali 6 atau 2 dikali min 6. Negatif 2 ditambah 6 hasilnya positif 4. Sedangkan 2 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 4 sama dengan B. Berarti yang kita gunakan dalam pemfaktoran nanti adalah pasangan 2 dan negatif 6. Dari sini bisa langsung kita faktorkan. Tapi kalau ingin kita lengkapi pemfaktorannya sebagai tambahan ilmu tidak apa-apa. Negatif 12 kalau dinyatakan sebagai negatif 3 kali 4 itu jumlahnya 1. Kalau dinyatakan sebagai 3 dikali min 4, jumlahnya adalah negatif 1. Sekali lagi yang kita pilih adalah pasangan 2 dan negatif 6 karena jumlahnya sama dengan B, yaitu negatif 4. Kita anggap 2 adalah P dan min 6 adalah Q. Kemudian kita gunakan rumus pemfaktorannya. Kita nyatakan sebagai AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. P-nya 2, Q-nya min 6, A-nya adalah 1. Kita tulis AX 1X ditambah P-nya 2 dikali AX yaitu 1X ditambah Q-nya min 6 sama artinya dikurangi 6 per A-nya 1. Per 1 berarti tidak berpengaruh. Maka 1X plus 2 sama artinya X plus 2. Kita nyatakan sebagai sama dengan 0. Dan 1X min 6 sama artinya X min 6. Kita nyatakan sebagai sama dengan 0. Seperti sebelumnya tadi. Kemudian 2 dan min 6 pindah. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 2. Atau X sama dengan 6. Ini dengan cara pemfaktoran. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,6. Atau kita gunakan rumus ABC. Berarti kita identifikasi nilai A, B, dan C. A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya min 12. Kemudian rumus ABC adalah X sama dengan lawan B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai A, B, dan C. Lawan B berarti lawan min 4 adalah 4 plus minus B kuadrat berarti min 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 12 per 2 kali A-nya 1. Sama dengan 4 plus minus negatif 4 dikuadratkan adalah positif 16 min 4 kali 1 kali min 12 adalah plus 48 per 2 kali 1 2. X 4 plus minus akar 64 per 2. Ekivalen X plus minus 8 per 2. Ekivalen dengan yang pertama untuk 4 ditambah 8 adalah 12 per 2. Yang kedua adalah 4 dikurangi 8 adalah min 4 per 2. Hasilnya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. Sama. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,6. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan. Nomor 25.4. Penyelesaian dari persamaan 2X dalam kurung X plus 5 sama dengan 17X min 6 adalah titik. Penyelesaian kita nyatakan dulu sebagai bentuk baku AX kuadrat plus BX plus C. Dengan cara 2X kita kalikan dengan sifat distributif terhadap X dan 5.
kemudian 17X dan min 6 pindah ke ruas kiri. Ekivalen 2X dikali X adalah 2X kuadrat, 2X dikali 5 plus 10X, 17X pindah menjadi min 17X, min 6 pindah menjadi plus 6, sama dengan 0. 10X dan min 17X sejenis kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan saja ya. Kita identifikasi dulu A, B, C-nya. A-nya adalah 2, yaitu koefisien X kuadrat. B-nya negatif 7, koefisien X. Dan C adalah konstanta 6. Kemudian langkah yang pertama, A kita kalikan dengan C, yaitu 2 kita kalikan 6. Hasilnya positif 12. Tugas kita adalah mencari pasangan faktor 12 yang jumlahnya sama dengan B, yaitu min 7. Karena 12 ini positif, maka pasangan faktor 12 pasti tandanya sama, yaitu negatif kali negatif atau positif kali positif, supaya menghasilkan positif 12. Dengan menyatakan yang pertama 12 sebagai 1 dikali 12, kalau dijumlahkan hasilnya 13. Atau negatif 1 dikali negatif 12, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 13. Bukan yang kita kehendaki, karena yang kita kehendaki jumlahnya negatif 7, yaitu nilai B. Berikutnya 12 kita nyatakan sebagai 2 dikali 6, jumlahnya 8. Negatif 2 dikali negatif 6, jumlahnya negatif 8. Bukan yang kita kehendaki. Berikutnya 12 sebagai 3 kali 4, jumlahnya adalah positif 7. Atau negatif 3 kali negatif 4, jumlahnya negatif 7. Yang kita kehendaki negatif 7 berarti pasangan negatif 3 dan negatif 4. Kita pandang negatif 3 sebagai P dan negatif 4 sebagai Q. Kemudian kita gunakan rumus AX plus P ditambah AX plus Q per A sama dengan 0. A-nya adalah 2, kemudian P negatif 3 dan Q negatif 4. Kita substitusikan. AX berarti 2X ditambah P-nya negatif 3, kita tulis min 3. AX lagi 2X ditambah Q-nya adalah negatif 4, dikurangi 4. Per A-nya adalah 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari pasangan penjumlahan atau pengurangan dalam kurung yang suku-sukunya bisa dibagi 2. Kalau 2X dan negatif 3, 2X bisa dibagi 2, tapi negatif 3 tidak bisa dibagi 2. Berarti untuk 2X min 3 ini tidak boleh kita apa-apakan. Berikutnya 2X dikurangi 4, 2X bisa dibagi 2, dan min 4 bisa dibagi 2. Maka ini kita faktorkan dulu dengan sifat distributif. Kita bagi 2. 2-nya kita keluarkan. Kita peroleh yang depan 2X min 3 tetap. 2X dibagi 2 menghasilkan X. Negatif 4 dibagi 2 menghasilkan min 2. Kemudian 2 dengan 2 ini kita coret. Maka kita peroleh 2X min 3 kali X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita pisah. 2X min 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk ini min 3 pindah dibagi 2 menjadi positif 3 per 2. Ini negatif 2 pindah menjadi plus 2. Jadi X adalah 3 per 2 atau 2. Jawaban yang benar adalah D. Gimana? Asik kan? Oke, kita lanjutkan. Nomor 25.5. Diketahui persamaan kuadrat dalam kurung 2X dikurangi 3, kurung tutup dikuadratkan sama dengan 49. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 lebih dari X2, maka nilai dari 5X1 dikurangi 3X2 adalah titik. Penyelesaian. Kita tulis dulu. Perhatikan di sini. Ruas kiri 2X dikurangi 3 dikurung dikuadratkan ini adalah suatu bentuk kuadrat sempurna.
49 juga bilangan kuadrat sempurna. Karena 49 itu hasil dari 7 kuadrat. Sehingga ini bisa langsung kita tarik akar kuadratnya. Tapi jangan lupa ketika menarik akar kuadratnya harus diberi tanda plus minus di depan akar. 2x min 3 kuadratnya hilang, kita ganti dengan akar kuadrat dari 49 di depannya plus minus. Kenapa? Karena suatu bilangan yang ketika dikuadratkan hasilnya 49 itu bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. 7 dikuadratkan itu 49, negatif 7 dikuadratkan juga 49. Maka kita peroleh 2x min 3 sama dengan plus minus 7. Kemudian min 3 pindah ruas menjadi plus. 2x sama dengan 3 plus minus 7. Sehingga yang pertama kita ambil 2x sama dengan 3 ditambah 7 adalah 10. 10 dibagi 2. Yang kedua kita ambil 3 dikurangi 7 adalah min 4. Min 4 dibagi 2. Gitu. 5 dan min 2. Karena X1 lebih dari X2. Sedangkan 5 lebih dari min 2. Maka yang kita beri indeks 1 adalah X sama dengan 5. Sedangkan X sama dengan negatif 2. Kita beri indeks 2. Jadi kebetulan ini yang besar di depan ya. Andaikan yang besar di belakang ya. Yang di belakang harus kita beri indeks X1. Yang depan X2 gitu ya. Ikuti ketentuan di sini. Kemudian nilai dari 5x1 dikurangi 3x2. Kita substitusikan 5x1. X1-nya adalah 5 berarti 5 dikali 5. Dikurangi 3x2. X2-nya negatif 2. Berarti dikurangi 3 kali negatif 2. Sama dengan 5 dikali 5 adalah 25. Negatif 3 dikali negatif 2 adalah positif 6. Hasilnya sama dengan 31. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 25.6. Diketahui akar-akar persamaan 3x kuadrat plus 5x sama dengan 12 adalah x1 dan x2. Nilai dari 3x1 plus 3x2 adalah titik. Penyelesaian kita nyatakan sebagai bentuk baku. 12 kita pindah ke ruas kiri sehingga kita dapatkan bentuk 3x kuadrat plus 5x dikurangi 12 sama dengan 0 yang identik dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 sehingga a-nya adalah 3, b 5 dan c negatif 12. Yang ditanyakan adalah 3x1 plus 3x2. 3 faktor sekutu bisa kita faktorkan dengan sifat distributif. 3 dikali dalam kurung x1 plus x2. Untuk mendapatkan nilai x1 plus x2, bisa kalian mungkin memfaktorkan atau dengan rumus ABC untuk mendapatkan nilai-nilai x-nya. Tapi bisa dengan rumus smart solution, yaitu menggunakan rumus khusus. Karena ketika kita memiliki sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka berlaku yang pertama x1 plus x2 sama dengan lawan b per a. Dan yang kedua x1 dikali x2 sama dengan c per a. Sehingga ketika kita menemui bentuk penjumlahan x1 plus x2 atau x1 dikali x2, kita bisa menentukan nilainya dengan memanfaatkan nilai a, b, dan c tanpa mengetahui akar-akar dari persamaan kuadrat yang sesungguhnya. Maka di sini 3 dikali dalam kurung x1 plus x2. x1 plus x2-nya kita manfaatkan ini rumus x1 plus x2 sama dengan lawan b per a. Kita tulis 3 dikali dalam kurung lawan b per a. B-nya adalah 5, lawan b berarti min 5, per a-nya adalah 3. Nah, maka kita dapatkan 3 dikali min 5 per 3. Ini minnya aslinya di atas, kemudian kita geser ke tengah.
3 dibagi 3 adalah 1. Sehingga hasilnya tinggal min 5. Nah, jadi nilai dari 3x1 ditambah 3x2 adalah negatif 5. Jawaban yang benar adalah C. Oke. Mudah bukan? Dan asik ya? Ya tentu. Kalau kita ini belajar dilandasi rasa butuh, senang dan ikhlas, pasti merasa nyaman, asik, dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, demikian sajian kita. Beberapa soal tentang persamaan kuadrat bagian pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal persamaan kuadrat ini pada episode berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.